Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku datang kepadamu ya Allahku, bawa sembah dan pujian ku naikkan padamu. Setulus hatiku persembahkan di mezbahmu, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Begitu besarnya pengorbananmu, tiada ternilai darah yang tercurah untukku. Oleh karena anugerahmu, ku diciptakan jadi baru, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku untuk Engkau bentuk. Sungguh berharga bagimu kehidupanku di matamu, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Oh, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besarnya pengorbananmu, Tiada ternilai, tiada ternilai darah yang tercurah untukku. Oleh karena anugerahmu, ku diciptakan jadi baru, oh Yesusku. Yang terbaik ku berikan bagimu. Dengan apa akan ku balas selain ku menyembah, memberikan seluruh hatiku untuk Engkau bentuk. Sungguh berharga bagimu kehidupanku. Pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Semangat pagi ini, sukacita dari Tuhan, amin. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Bapa, mari Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang siapkan hati kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang mungkin ibadah di rumah online ya Tuhan. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada Tuhan, hadirat Tuhan hadir, hadirat Tuhan menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu baik Tuhan kepada kami Tuhan. Allah yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan Tuhan. Setiap hari selalu baru buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kepada Engkau Tuhan saat ini kami memohon Tuhan. Biar kiranya turun atas kami ya Tuhan sukacita untuk memuji Tuhan. Biar kiranya turun atas kami sukacita untuk menyembah Engkau Tuhan. Biar kiranya turun atas kami hati yang lemah lembut yang mau dibentuk melalui firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami mengundang Engkau sendiri Tuhan secara pribadi hadir Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang melingkupi ruangan ini Bapa dengan kuasa Engkau Tuhan. Kami boleh fokus, kami boleh hati kami hanya untuk Engkau Tuhan saat ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami Bapa. Layakan kami untuk memuji Tuhan saat ini. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap berdiri ya. Kita saat ini mau menaikkan ucapan syukur kita mau perkatakan iman kita, hati kita percaya kalau Tuhan adalah kota perlindungan kita, kubu keselamatan kita. Amin. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Hatiku percaya Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan iman kita mau katakan Tuhan Kau kekuatan kami, Tuhan Kau mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
3 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang maha kuasa. Kita gak perlu susah karena Roh Kudus yang hibur kita. Kita gak perlu cemas karena Dia yang memberkati kita. Amin. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah yang maha kuasa. Kurashikira Yes. Haleluya Yesus. Kurashikira rarara bashikila rahindara shilari dara bashikira Yes. Tikira rarara bashikila la 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 rara shikina mama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuraya rarara bashikila rahindara galara bashikila. Kila la 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 bahindara bashikila rara bahindara rara. Kurashikila la 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 shikira rara bahindara kalara shikila rara. Bapak, kami percaya Engkau Allah yang begitu dahsyat buat kami Tuhan. Kurainara bashikila la la hindara kalara rara shikila rara hindara kalala la la ya takata. Kami percaya Engkau Allah yang kuat Tuhan. Kami gak perlu khawatir Tuhan akan hidup kami Tuhan. Kami gak perlu takut akan masa depan kami Tuhan. Kurashikila rara 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 ya sakala raya se la raya se. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesabaran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kurashikina bashikila rahirara bashikila raya sikila rara yes. Kuraya raya raya rara bashikila rara bash. Tukala la 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 bashikila rara bashikila raya rara bayas. Kuraya sakala la 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 bashikira yes Tuhan. Tuhan. Tuhan yang meneguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau undur dari iman kami ya Tuhan. Kami hanya percaya kepada Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. El Shaddai. El Shaddai. Tak usah aku takut. Mari Bapak Ibu kita nyanyi pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Rohku
bagiku El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Amin. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita katakan, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku takut. Allah menjaga. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus menghiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi sekalipun dalam situasi yang belum nyaman, tapi kita percaya bahwa kita tidak akan kehilangan sukacita tatkala kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh beribadah sekalipun secara online. Tapi kami percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk menjamah setiap hati, untuk menjamah Tuhan mereka yang sakit, untuk memberikan penghiburan bagi mereka yang susah, untuk memberikan Tuhan kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan kelemahan. Tuhan, kami berdoa, biar kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan kembali Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban, entah itu sakit penyakit, entah itu Tuhan pergumulan dalam ekonomi, pergumulan dalam keluarga. Tuhan Engkau tahu, dan kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Urapi kiranya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan saya memberikan satu tema, yaitu This is the moment. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahun lalu tanggal 11 Maret 2020 ya, saya mendapat kesempatan dengan suami dan adik-adik saya untuk berlibur menengok adik saya yang di Amerika ya. Ketika saya berangkat tanggal 11 Maret 2020, itu negara kita belum menerapkan yang namanya 3M, 5M, belum sama sekali. Waktu itu kalaupun orang memakai masker, malah yang pakai masker itulah yang mungkin dalam keadaan kurang sehat ya. Tetapi alangkah bedanya ketika saya pulang tanggal 25 Maret, Indonesia sudah berubah total ya. Saya dijemput oleh supir saya dengan memakai jas hujan, memakai masker ya. Komplit semuanya dengan peralatan seperti peralatan medis yang luar biasa menjemput saya dan suami. Dan setelah itu saya harus dikarantina 2 minggu ya, walaupun gak sakit ya. Nah, setelah itu Indonesia berubah total ya. Kita mengenal ada yang namanya 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dari 3M itu bertambah menjadi 5M. Bukan hanya kita pakai masker, bukan hanya kita mencuci tangan, bukan hanya kita menjaga jarak, tetapi juga kita harus mengurangi mobilitas. Kita harus menghindari kerumunan. Bapak Ibu, itulah yang kita alami saat-saat ini, bukan? Ya. Kalau Bapak Ibu melihat tayangan gambar gereja yang saya tayangkan, ini adalah sebuah gambar ya, di mana keadaan sebelum pandemi. Dan kita rindu keadaan ini kita alami lagi ya. Seharusnya saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, tetapi karena situasi pandemi yang belum kondusif, maka kita masih berjumpa secara online. Bapak Ibu bisa lihat dalam gambar ini ya, bagaimana gereja penuh, bagaimana kita dapat bersukacita, kita tidak dibatasi oleh jarak, kita tidak ada yang pakai masker, dan semua jemaat memuji Tuhan dengan begitu bebas. Itu adalah keadaan di mana dulu keadaan normal. Sekarang kita masuk dalam situasi yang namanya new normal. Ya, Bapak Ibu lihat dalam gambar ini ya. Kita duduk dibatasi oleh jarak, kemudian harus pakai masker ya. Dan ibadah juga dibatasi, tidak boleh lebih dari 1 jam. Itu situasi new normal yang saat ini kita alami. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita akan mengalami ya 2 macam momen. Kalau tema kita adalah this is the moment, dalam hidup kita akan mengalami 2 momen. Selalu 2 momen ini kita alami. Yang satu yaitu special moment. Yang kedua itu adalah critical moment. Ya. Ketika seseorang mengalami special moment, maka kita ada dalam situasi yang sangat nyaman.
Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester, ya, Ester pasal 2 ayat 15 dan 17. Itu adalah momen-momen spesial yang dialami oleh Ester. Nanti kita akan lihat, ya. Ester 2 ayat 15 dan 17 dikatakan, ketika Ester anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh kasih sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Siapa sih Ester, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ester itu seorang gadis yatim piatu, ya. Dia diasuh oleh pamannya yaitu Mordekai. Mordekai ini dibawa sewaktu bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Itu kalau saudara baca dalam Ester 2 ayat 5 dan 6. Di dalam Ester 2 ayat yang ke-7 di situ dikatakan Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Yang kedua, siapa Ester? Dia terpilih menjadi calon pengganti Ratu Wasti. Ya, itu istrinya Raja Ahasveros yang menolak ketika diundang, ya, untuk keperjamuan raja. Nah, sehingga akhirnya raja mencari penggantinya dan terpilihlah Ester. Ester 2 ayat 9 dikatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami special moment, ya, kita ada dalam zona nyaman. Saat ini pun mungkin ada, nggak semua orang mengalami critical moment, ya. Mungkin saat ini ada orang-orang yang ada dalam zona nyaman, masih ada. Pada waktu kita dalam keadaan special moment, ya, hidup ini rasanya bahagia. Kita bisa bersyukur, menikmati masa-masa yang menggembirakan, membahagiakan. Mungkin pada waktu kita isoman di rumah, mungkin pada waktu PPKM yang baru selesai, ya. Selama PPKM kita membayangkan, aduh saya pernah sebelum pandemi ini pergi ke kota A, ke kota B, kita bisa piknik ya, kita bisa mengadakan acara-acara di gereja ya. Itu adalah special moment dalam kehidupan kita. Kita bisa bersyukur ya, mengadakan acara-acara syukuran dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita pernah mengalami special moment itu. Entah itu waktu kita mendapatkan pasangan hidup, kita mendapatkan anak ya, kita mendapatkan bonus dalam pekerjaan. Itu adalah special moment yang gak boleh kita lupakan. Ya, kita bisa bersyukur, kita bisa berbahagia, bahkan kita bisa berbagi ya. Itu adalah special moment. Ester pernah mengalami hal itu. Dia seorang gadis yatim piatu ya, yang bangsanya hidup di dalam pembuangan, tetapi dia bisa diangkat menjadi pengganti Ratu Wasti. Tapi jangan salah, kita tidak selalu berada di special moment. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya itu critical moment. Ya. Nah, apa critical moment bagi Ester? Di dalam Ester 3 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan
supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua. Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Yang namanya critical moment itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, datangnya kadang-kadang tidak pernah kita duga. Esther dan Mordekai dan bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah menduga kalau satu kali mereka diizinkan mengalami critical moment. Momen-momen yang kritis. Bayangkan, ya, di situ dikatakan mereka mendapatkan ancaman bahwa mereka akan dipunahkan. Bayangin, dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Dari yang muda sampai yang tua, anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga. Kita nggak kebayang kalau seandainya itu terjadi. Itu betul-betul pembunuhan massal yang terjadi pada waktu itu. Itu adalah critical moment bagi Esther. Sama halnya dengan kita. Kita tidak pernah membayangkan dunia akan mengalami pandemi dalam waktu seketika. Kita nggak pernah membayangkan pandemi itu datang tanpa ada warning, tanpa ada peringatan. Tiba-tiba virus corona COVID-19 itu melanda seluruh dunia, bahkan bukan hanya Indonesia. Ya, di tengah-tengah dunia dalam keadaan luar biasa teknologi yang maju, ya, dunia kedokteran yang begitu maju. Teknologi yang sangat bisa memungkinkan orang bisa pergi kemana saja. Tapi COVID-19 tiba-tiba menghentikan semuanya itu tanpa pandang bulu. Siapapun bisa kena. Baik itu orang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan sampai bayi. Dia nggak pandang bulu. Saat ini kita menghadapi critical moment seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Esther sama. Bayangkan kalau pada waktu itu orang-orang ketika mendengar berita tentang rencana pemusnahan secara massal, saya yakin satu hal yang sangat mengejutkan buat mereka. Dan tidak ada jalan keluar buat mereka pada waktu itu, karena mereka hidup di dalam pembuangan. Tapi mari kita lihat bagaimana respons, ya, ketika kita menghadapi baik itu special moment, baik itu critical moment, yang penting adalah satu kata, yaitu respons. Kita akan melihat yang pertama, responnya Mordekai sebagai mentornya Esther. Katakan ketika dalam Esther 4 ayat yang pertama, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Respon Mordekai yang pertama, dia berkabung. Ya, ketika mendengar surat yang dikirimkan oleh Raja Ahasveros itu ke seluruh daerah di mana orang Yahudi ada, dia berkabung luar biasa. Ya, dikatakan dia melolong dengan nyaring dan pedih. Dia keluar berjalan di tengah-tengah kota. Lalu kemudian respon yang kedua adalah dia berpuasa. Esther 4 ayat yang ketiga dikatakan, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dan dengan abu sebagai lapik tidurnya. Lihat, saudara, kalau saudara baca kitab Esther, saudara tidak akan pernah menemukan kata Tuhan di dalam kitab Esther itu. Di mana Tuhan? Ya, di dalam semua bagian Alkitab, hanya satu yang tidak ada kata Tuhan, itu di dalam kitab Esther. Tetapi walaupun tidak ada kata Tuhan, yang tersirat di dalam kitab Esther itu menunjukkan Tuhan ada. Dan Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Kata-kata mana yang menunjukkan Tuhan itu ada? Yang menunjukkan Tuhan tetap melihat
segala jeritan mereka. Katakan tadi, ya, di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Bukankah itu tradisi bangsa Israel untuk berdoa dan berpuasa? Yang ketiga, respon Mordekai adalah berserah pada Tuhan. Awalnya Mordekai dia minta kepada Ester untuk menyampaikan ya permohonan belas kasihan kepada bangsa Yahudi. Tapi Ester ini menjawab, aku selama 30 hari ini belum dipanggil oleh raja. Dan kalau aku tiba-tiba datang dan raja tidak berkenan, itu hukumannya hukuman mati. Lalu Mordekai berkata di dalam Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu? Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, respon Mordekai yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Dia katakan, kalaupun engkau berdiam diri, ketahuilah akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Siapa yang menjadi pertolongannya Mordekai? Saya percaya dia menyandarkan pengharapannya, pertolongannya hanya kepada Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam situasi kritis yang kita alami saat ini, pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Dokter yang pandai sekalipun sudah berkata, tidak ada obat yang manjur untuk COVID, itu tidak ada. Semua orang yang kena COVID itu hanya dikasih vitamin. Kita hanya bisa minta tolong kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, respon yang benar itu bisa mengimpartasi orang lain. Ya, bisa memberikan kekuatan, ya, bisa memberikan dukungan dan bisa membawa orang lain bisa punya iman yang sama. Mordekai sebagai mentor Ester, ketika dia punya respon yang benar, ya, dia berkabung, merendahkan diri, dia berdoa, berpuasa, berserah kepada Tuhan. Tindakannya itu mengimpartasi Ester. Sehingga Ester pun mempunyai respon yang benar. Dikatakan respon Ester yang pertama adalah sama. Dia juga berdoa puasa. Padahal awalnya dia pikir, wah dia tenang nih di istana. Ya, dia mungkin gak akan terjamah oleh pembunuhan massal itu. Tapi lihat, respon yang benar. Ketika Mordekai dia punya respon yang benar. Respon itu bisa diimpartasikan, ditularkan kepada Ester. Ester 4 ayat 16 dikatakan, kata Ester ya, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu respon seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, Ester dia katakan, ya, berpuasalah untuk aku. Kembali kata berpuasa, ya. Kembali tradisi orang Yahudi diungkapkan dalam kitab Ester. Sekalipun tidak ada kata-kata Tuhan, tapi Tuhan ada pada waktu itu. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan berperkara, dan Tuhan bertindak. Ya, respon yang kedua dari Ester adalah dia bertindak dengan iman. Ya, ketika dia berdoa, berpuasa, kemudian dia melangkah dengan iman. Dalam Ester 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran,
berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Kita semua tahu bukan? Akhirnya raja dia berkenan, ya, menyentuh ujung, memberikan tongkatnya kepada Ester, sehingga tongkat emas itu kemudian dipegang oleh Ester. Ya, kalau bukan Tuhan, rasanya mustahil. Ya, orang tiba-tiba datang dan raja berkenan itu satu hal yang sulit untuk kita bayangkan. Ya, taruhannya nyawa. Ya, kalau raja berkenan. Kalau enggak, maka dia akan menerima. Tadi Ester katakan kan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi lihat, doa puasa disertai dengan kerendahan hati, maka itu mendatangkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, respon Ester adalah dia tidak hanya berpuasa, dia tidak hanya melangkah dengan iman, tetapi dia juga minta hikmat daripada Tuhan. Ya, dikatakan dalam Ester 5 ayat 4, jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ketika raja bertanya, kamu mau minta apa sih kok datang ke istana? Ester enggak langsung aji mumpung, Bapak Ibu. Wah, saya udah ditanya nih. Saya akan minta supaya bangsa saya ini dilepaskan dari pembunuhan massal. Enggak. Ya. Tapi Ester berkata, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ya. Dan ketika Ester mengadakan perjamuan yang pertama itu, raja kembali tanya, kamu mau minta apa? Itu setengah dari kerajaanku pun kalau kamu minta aku berikan kok. Ester kembali enggak langsung minta, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Ester itu ya, Ester tuh enggak langsung minta. Kembali dia berkata, raja, tuanku raja, kalau tuanku raja berkenan, datanglah sekali lagi dalam pesta, dalam perjamuan yang hambamu ini adakan. Barulah pada perjamuan yang kedua itu, maka Ester dia mohon belas kasihan raja untuk bangsanya. Dan kita tahu tipu muslihat Haman yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi, akhirnya dia tuai sendiri dengan kematiannya dalam tiang gantungan. Saudara, melihat kisah Ester, kita belajar sesuatu yang menarik. Ya, dalam kehidupan Ester, sama dalam kehidupan kita juga. Ester pernah mengalami special moment, tetapi dia juga pernah mengalami critical moment. Tetapi dua respon yang diberikan oleh Ester itu menjadi teladan buat kita. Ketika dia dalam keadaan special moment, dia dalam keadaan enak di istana menjadi pengganti Ratu Wasti, dia tidak lupa diri. Dia tetap ingat kepada bangsanya, dia tetap ingat kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi critical moment, ya, satu peristiwa yang menyulitkan bagi dia tetap ingat bangsanya, dia tetap ingat kepada Tuhan. Saudara, saat ini negara kita juga sedang menghadapi critical moment, ya. Dan kalau kita lihat dampak dari respon yang benar, Tuhan itu bela. Dikatakan dalam Ester 8, ya, pembelaan Tuhan, lihat. Ester 8 ayat 8 dan 11. Dan engkau tulislah kepada orang Yahudi. Ini kata Raja Ahasveros kepada Ester. Dan engkau tulislah kepada orang Yahudi apa yang baik di matamu atas nama raja, dan meteraikanlah dengan cincin raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat ditarik kembali. Lalu segera dibikin surat lagi, isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankannya
serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Apa yang dirancangkan, ya, niat jahat yang dirancangkan oleh Haman, itu akhirnya dibungkam oleh Tuhan. Surat Raja Ahasveros tidak dapat lagi ditarik, karena itu sudah dimeteraikan oleh cincin raja. Tapi Esther mendapat otoritas untuk membuat surat kembali yang isinya bahwa orang-orang Yahudi, ya, silahkan mempertahankan nyawanya terhadap semua orang yang berusaha untuk membunuh mereka. Luar biasa bukan? Dari pembunuhan massal, akhirnya orang-orang Yahudi diselamatkan semuanya. Ya, karena siapa? Karena ada orang-orang yang mau punya respon yang benar. Ada Mordekai, ya, sebagai mentornya Esther. Dialah yang mengimpartasikan kekuatan itu kepada Esther, iman itu kepada Esther. Dan ada Ratu Esther, orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia rela berkorban untuk bangsanya. Saudara, critical moment kita saat ini adalah, kita semua pasti tahu, pandemi COVID-19 yang belum selesai. Orang-orang kehilangan mereka yang dikasihinya. Banyak orang kehilangan. Ya. Di televisi saya melihat ada seorang anak umur 10 tahun di Kutai. Dalam waktu 2 hari kehilangan ayah dan ibunya. Seketika menjadi yatim piatu. Ada orang-orang yang kehilangan suami. Ada orang-orang yang kehilangan istri. Kehilangan anak. Anak kehilangan orang tua. Itu critical moment yang kita hadapi saat ini. Ekonomi yang terpuruk, PHK yang meningkat di mana-mana, ya, masa depan yang nggak pasti. Itulah critical moment yang kita alami saat ini secara global. Apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Mari kita punya respon yang benar. Kita tidak hanya mendoakan, ya, tapi mari kita praktek juga 5M. Bukan hanya pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Tapi mari kita praktek kata saling. Saling apa? Saling memperhatikan. Saya percaya gereja di tempat ini juga sudah mempraktekannya. Mari kita saling memperhatikan. Jemaat satu dengan yang lain. Mereka yang saat ini mungkin sedang isoman. Mereka yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan kesedihan. Ya. Yang kedua, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saat ini dibutuhkan Esther, Mordekai yang bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan. Kemudian saling menasehati. Ada banyak jemaat karena ibadah online. Kita nggak pernah tahu, ya, apakah mereka setia beribadah atau mereka sudah tidak lagi beribadah. Nggak ada yang tahu. Pada waktu beribadah, apakah mereka sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan atau mereka hanya sekilas memperhatikan firman Tuhan? Menghadapi situasi ekonomi yang demikian memprihatinkan saat ini, ada banyak orang juga yang kehilangan iman. Mari kita saling menasehati. Mari kita katakan kepada mereka, engkau tidak sendiri. Ya, ada banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Saudara, saat ini dibutuhkan Esther yang bisa menguatkan. Yuk kita sama-sama berkabung, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Ya, kemudian mari kita belajar untuk saling memberkati. Kalau kita masih diberikan kesempatan, kita bisa berbagi. Mari kita ulurkan tangan kita, ya, untuk menolong mereka yang saat ini dalam keadaan kesulitan. Saya bersyukur, saudara, ada banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan, ya. Dalam masa-masa seperti sekarang ini, seorang teman saya, dia membuat dapur umum di gereja. Dia sengaja sewa tukang masak karena dia katakan, aduh,
Cikung kalau saya kirim makanan ke orang-orang isoman, aduh entah habis berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Tapi ketika saya dengan teman-teman akhirnya kita gaji seorang tukang masak, ya, kita beli makanan, kita beli bahan-bahan mentahnya, masak di gereja, kirim kepada orang-orang yang sedang isoman, itu mengcover banyak sekali, dan itu jadi biayanya lebih murah. Saudara, saat ini dibutuhkan orang-orang yang bisa praktek seperti itu. Ada banyak kesaksian yang indah-indah ketika kita berani untuk memperhatikan, menguatkan, mendoakan, memberkati, dan menasehati. Saya nggak pernah lupa ketika beberapa hari yang lalu, ya, ketika teman saya dengan sekeluarga isoman, kemudian saya bikin satu list, ya, sahabat Ibu A, ya, kemudian seluruh teman-teman saya mengisi untuk kita mengirim makanan kepada keluarga ini selama 14 hari. Saya nggak pernah lupa, saya udah selesai tugas saya mengirim makanan. Tapi hari itu saya kepengen kirim kue kepada keluarga ini. Jadi akhirnya saya kirim kue. Setelah kuenya sampai, kemudian saya tanyakan, itu tuh, gimana kuenya udah sampai? Teman saya tuh cerita, aduh Cikung, ya, dari pagi itu suami saya kepengen kue. Dia berdoa kepada Tuhan. Benar-benar sorenya dapat kue. Coba saudara, saya nggak pernah tahu dia lagi berdoa. Dia juga nggak pernah tahu saya akan kirim kue. Ya, tapi ketika kita punya hati seperti Esther, ya, peduli, bertindak dengan iman, bertindak dengan hikmat, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan-jalan buat kita. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini engkau dalam keadaan sedih karena kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang isoman karena COVID. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin kau sedang bingung karena gak punya pekerjaan. Percayalah, kita masih punya Tuhan yang empunya alam semesta ini, yang berdaulat dalam hidup kita, yang mampu melakukan segala perkara. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan orang Yahudi dari pembunuhan massal Haman, saya sungguh percaya Tuhan bisa menyelamatkan negara kita ini dari pandemi COVID-19. Kuncinya cuma satu, milikilah respon yang benar. Ketika kita menghadapi baik itu special moment maupun critical moment, milikilah respon yang benar, ya. Karena Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan langit yang selalu biru, jalan yang selalu rata, tapi Dia berjanji akan selalu memberkati. Kita akan dengarkan lagu ini. Langit selalu biru, tetapi
Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setelah kita mendengarkan pujian ini, biarlah pujian ini menjadi pujian iman buat kita. Tuhan tidak pernah janji memberikan langit yang selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Biarlah penyertaan Tuhan itu menjadi satu kekuatan iman dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau dalam kehidupan kami ada masa-masa di mana kami mengalami special moment. Satu keadaan di mana situasi kelihatannya semuanya mudah, semuanya membahagiakan. Ada masa-masa kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang datang dengan mudah dan melimpah. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya di masa-masa kami mengalami special moment, kami tidak lupa kepada Tuhan. Kami tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap dapat bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan, tapi ada kalanya Engkau izinkan kami mengalami situasi yang sangat menyedihkan. Awan gelap, badai kehidupan menghantam kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami. Di saat-saat seperti itu juga Tuhan, Engkau ingin kami punya respon yang benar. Kami tidak lari dari Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tidak marah kepada Tuhan. Tapi justru kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Mordekai, seperti Esther. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa berdoa, berpuasa. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami bisa melangkah dengan iman. Ajar kami untuk kami melangkah dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan Esther, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi yang akan mengalami pembunuhan massal. Tapi akhirnya mereka dibela oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar kiranya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan iman yang boleh menguatkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu sungguh sangat menguatkan kita. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan yang diamanatkan oleh Yesus
secara pribadi untuk dilaksanakan oleh anak-anaknya. Hal ini untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita orang berdosa yang diselamatkan oleh karena iman kepadanya. Di atas kayu salib Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan inilah yang kita ingat untuk melakukan perjamuan kudus ini. Perjamuan terakhir, the last supper, di mana Yesus melakukan itu ketika Dia masih ada di dalam dunia. Dan kita sudah tahu rencananya ada di atas dunia ini untuk menjadi korban keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita menikmati perjamuan kudus ini. Kita siapkan roti dan cawan, dan kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita angkat roti ini dan kita makan bersama-sama, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ambil cawan dan kita tinggikan lebih tinggi daripada kepala kita sebagai satu penghormatan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu menjadi berkat yang sebesar-besarnya bagi kita orang yang percaya. Sebelum kita minum, firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini, saat ini, kami kembali melakukan perjamuan kudus-Mu. Biar kami tahu Yesus, hidup kami sudah dibeli oleh darah Kristus dan harganya lunas dibayarkan di atas kayu salib. Oleh karena korban Yesus di atas kayu salib, kami diselamatkan, kami dimateraikan oleh darah Kristus, kami dibenarkan karena Engkau menggantikan untuk hukuman dosa kami di atas kayu salib. Dan biarlah kami tetap percaya, dari sejak percaya sampai selama-lamanya, kami tetap milik Kristus. Dan darah Kristus tersalut atas hidup kami. Kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, oleh karena bilur Tuhan yang dicurahkan, kami boleh sembuh dari sakit apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk perjamuan-Mu Bapa. Kami sungguh berhutang kepada Engkau, dan biarlah kami membawa hidup kami dekat-dekat dengan Tuhan. Dan kami tetap menjadi alat kemuliaan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang. Terpuji nama-Mu, memberkati setiap kami yang percaya, yang melakukan ibadah ini dengan rasa syukur
dan hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan saja. Kami percaya kami sudah mendapatkan berkat yang terbaru atas tangan-tangan yang terangkat, atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan pelayanan kami, kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tamatkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah setia menyaksikan channel GPSDI Bandung. Semoga bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang Anda kasihi. Agar kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tetap sehat, tetap semangat, God bless.